jelasin Bang agenda hari ini Bang. Oh baik, jadi persidangan ini harusnya kan tetap seperti biasa. Agendanya adalah pembacaan putusan sela. Akan tetapi kemarin kita sudah lakukan pemeriksaan kesehatan terhadap si M. Alwi di Rumah Sakit Adiaksa, dan untuk hasil sementara memang dari pihak Rumah Sakit Adiaksa juga menyatakan ada gangguan bicara. Akan tetapi itu masih harus diperiksa lanjutan, dan sebagaimana kesepakatan kami di hari Senin nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk bisa disimpulkan apakah ada kepura-puraan atau tidak. Gitu. Pak, apakah tidak bisa dipaksakan hadir Pak? Karena diduga ada surat keterangan palsu dari dokter itu Pak. Itu kita belum bisa ini kan. Tadi disampaikan oleh Pak Hakim, kami diberi kesempatan sekali lagi ketika nanti memang tidak bisa dihadirkan karena memang ternyata sakit atau bagaimana, sidang akan dilanjutkan dengan terdakwa Junaidi Hasan. Karena ini udah berjalan 3 bulan Pak. Iya. Itu kan kewenangan jaksa, gimana Pak? Iya. Ya nantilah kita semua tetap sesuai dengan ini kok, ada aturannya. Ya. Aturannya seperti apa Pak? Ya, ketika memang ada sakit, kita bagaimana mau paksa gitu loh. Jaksa sudah ini Pak, sudah memeriksa. Sudah. Kemarin kita periksa di Rumah Sakit Adiaksa. Oke. Iya. Kemarin kan keterangannya kan Pak, ada tuh surat dakwaan tuh Pak, dengan surat sakit. Di surat sakit disebutkan bahwa si terdakwa itu kan sudah ditahan sejak tahun 2022. Padahal kan di dakwaan tidak ada Pak. Bukan. Apakah itu bisa diterima oleh kejaksaan Pak? Enggak, kalau soal itu kita belum mempelajari terkait itu ya, belum kita dalami apakah itu karena memang kalau di tanggal itu ya nggak ada penahanan di tanggal apa tuh yang disebutkan di surat itu. Padahal Bapak tahu sendiri kan kalau ini terdakwanya sakit Pak. Iya. Iya sakit, terdakwanya sakit, gimana maksudnya? Berarti surat keterangan palsu diterima gitu Pak? Maksudnya? Surat keterangannya kan tadi. Itu kita belum bisa nyatakan itu palsu atau enggak. Tapi kan keterangan tahun 2022 ini sedangkan surat dakwaan yang Bapak buat 2021. Itu gimana Pak? Ya kita belum bersikap soal itu ya, kita belum bersikap. Apakah itu mau diduga palsu atau apa, kita belum bersikap. Oke? Berarti alasannya masih bisa diterima di hari itu aja? Bukan nggak bisa diterima, tetapi kita berdasarkan surat ya dari Rumah Sakit PON menyatakan dia sakit dengan kondisi sedemikian rupa, dan kemarin juga kita udah lakukan pemeriksaan juga di Rumah Sakit Adiaksa. Ternyata memang kondisinya begitu. Akan tetapi dari pihak Rumah Sakit Adiaksa masih harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Jaksa nggak ada cara nggak menuju ke Rumah Sakit PON untuk menanyakan surat itu, mengkonfirmasi surat itu? Karena kan keterangannya kan itu juga Pak. Nanti kita apakan sama dengan Jika pimpinan terbukti dulu ya. gimana Pak? Hah? Jika terbukti palsu gimana? Kenapa? Jika terbukti palsu gimana suratnya? Ya kita belum tahu itu apakah itu palsu atau enggak. Kan kita belum tahu nih apakah itu karena keterangan dari yang bersangkutan mengatakan seperti itu atau bagaimana, kita belum tahu. Oke cukup. Ya. Cukup. Oke, siap. Oke. Ya. Namanya siapa Bang? Siapa? Nama Bang? Handri di Julianto. Terus hak korban gimana Pak? Hak korban sampai saat ini Pak? Hak korban ya sampai saat ini masih kita perjuangkan juga kan, kita kan masih berproses ya. Mas, boleh minta tanggapan bentar gak sama ini media? Bentar. Hah? Sidang hari ini mana Pak? Tanggapannya? Apakah terdakwa tidak hadir? Tanggapan saya sangat kecewa sebagai korban ya, sebagai pelapor ya. Merasa kok kayaknya seperti semuanya dikondisikan ya, sudah diatur seperti sebuah drama. Padahal ini pengadilan tempat kita mencari keadilan. Jadi harus kemana lagi kita mencari keadilan ini? Saya juga bingung sebagai masyarakat biasa ya. Karena dari awal saya melihat dari pihak terdakwa terlalu banyak ini triki-triki ya, terlalu banyak intrik-intrik yang dimainkan. Seolah-olah sidang ini menjadi satu permainan buat bagi mereka ya. Si terdakwa selama ini yang dikatakan sakit tidak bisa hadir di persidangan, sedangkan hari-hari masih menjalankan aktivitasnya hari-hari.
Bahkan hari Jumat untuk melakukan sholat ibadah di masjid, dia masih bisa melakukannya. Sedangkan tidak ada indikasi bahwa yang bersangkutan itu seperti orang sakit. Normal-normal saja. Bahkan videonya dia berjalan sendiri, tidak ada yang nuntun. Jadi saya kira ini semua hanya diduga hanya sebagai akal-akalan aja ya, untuk menghindari persidangan ini. Mungkin ada. Ya, jadi teman-teman media, terima kasih buat liputannya. Jadi ada beberapa hal yang mau kita sampaikan, bahwa memang persidangan ini sudah tidak mencerminkan penegakan hukum. Artinya apa? Klien kami ini kan korban, pelapor, dalam hal ini pelapor. Seharusnya hak-hak pelapor ini diwakili oleh jaksa. Namun yang kita lihat memang jaksa sendiri tidak mau repot, tidak mau menegakkan hukum itu sendiri. Nah, kenapa kami sampai menyatakan seperti itu? Jadi di 2022 melalui dakwaan jaksa, di sini di 2020 si terdakwa itu terakhir ditahan. Nah, lalu ada yang namanya keterangan sakit. Nah, keterangan sakit inilah yang kemudian dianulir si terdakwa tersebut keadaan sakit. Nah, yang saya mau katakan adalah di keterangan ini ada yang salah. Kenapa salah? Karena di sini dibilang di 2022 ya, bulan April si terdakwa katanya ditahan. Padahal nyata-nyata tidak pernah ditahan. Nah, itu. Yang selanjutnya di sini disebutkan bahwa penyakitnya itu tidak bisa, salah satu kesimpulan pemeriksaan dari rumah sakit PON ini dijelaskan pada pemeriksaan saat ini didapatkan kemampuan berbicara terganggu berat, tidak mengerti perintah, lisan maupun tulisan, penamaan terganggu berat, pengolahan kata maupun kalimat tidak mampu, membaca menulis tidak mampu. Nah, ini berbanding terbalik dengan data yang kita miliki. Jadi minggu lalu beliau itu hadir dalam persidangan. Ini adalah keluarganya. Dan ini adalah si terdakwa yang keluar dari mobil. Coba lihat ini, diperhatikan. Dia diperintahkan untuk masuk lagi kembali. Artinya apa? Berarti dia bisa dong mendengar perintah dari seseorang. Nah, ini yang perlu kita uji di pengadilan ini. Jangan nanti dengan alasan yang seperti surat sakit ini yang dianulir, yang kami duga palsu, ya, ini menjadi presiden buruk bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, disinilah integritas seorang jaksa, seorang hakim harus benar-benar dilihat gitu loh. Nah, jadi kalau tidak ada pembelaan terhadap pelapor, lalu buat apa sebenarnya pelapor ini melaporkan hal kerugiannya? Ingat, kerugiannya itu 11 miliar dan dilakukan dengan tanpa wewenang, yang jelas merugikan klien kami. Ya, dia merugikan klien kami mengambil uang tersebut dengan jabatan yang dia miliki sewaktu dia bekerja di perusahaan klien kami. Nah, sekarang kita laporkan dan disidangkan. Nah, dia membuat surat sakit. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kami cinta terhadap pengadilan negeri ini. Kami cinta terhadap institusi jaksaan. Tapi kami benci dengan oknum-oknum yang dengan sengaja mempermainkan penegakan hukum itu sendiri. Ya. Jadi disinilah perlu menghadirkan hakim dan jaksa yang memang memiliki integritas, sehingga setiap pengambilan keputusan dalam proses pengadilan hasilnya memberikan hal-hal yang terbaik, baik bagi pelapor dan terlapor, dalam hal ini terdakwa. Begitu. Terdakwa atas nama siapa? Terdakwa ini atas nama Muhammad ya, ada dua, Muhammad Alwi dan Junaidi Hasan.